Sintayong bongkar dua biang keladi kekalahan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pernah berhasrat ingin rekrut Jose Mourinho atau Gus Hiddink. Reaksi lebay Tak Hangzhou ngamuk ke Astawi Mangkualam disorot PSSI. Iwan Bule menerima dengan lapang dada kegagalan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab disapa Iwan Bule menerima dengan lapang dada kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Skuad Garuda hanya bisa berjuang sampai babak semifinal. Iwan Bule berharap kegagalan ini bisa dijadikan pelajaran. Ia juga meminta kepada Farudin Arianto dan kawan-kawan untuk tidak patah semangat. Tentu saja laga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk senantiasa berproses karena itu yang tetap kita pegang saat ini. Kalah dari Vietnam, media Malaysia soroti reaksi Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkap penyebab kekalahan skuadnya dari Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 hingga jadi perhatian media Malaysia. Skuad Garuda kalah 0-2 dari Vietnam pada laga-leg kedua yang digelar di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari. Semuanya Bola.com menyebut kekalahan Timnas Indonesia ini membuat skuad Garuda kembali harus menunggu lebih lama untuk menyabet gelar juara Piala AFF. Tagar #STY Out trending usai Timnas Indonesia gagal ke final Piala AFF 2022. Timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit tersingkir dari Piala AFF 2022. Tagar #STY Out pun trending di Twitter usai skuad Garuda gagal melaju ke babak final turnamen edisi kali ini. Tagar tersebut ramai disuarakan pecinta sepak bola tanah air di media sosial. Mereka meminta pelatih Sintayong untuk mundur karena dianggap gagal membawa Timnas Indonesia juara. Adapun kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia masih tersisa hingga Desember 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki agenda besar lain memimpin Timnas Indonesia di putaran final Piala Asia 2023 mendatang. Partai hidup mati Thailand dan Malaysia di Piala AFF 2022. Laga-leg kedua antara kedua tim tersebut digelar di Thammasat Stadium Rangsit pada Selasa 10 Januari pukul 19.30. Thailand wajib menang atas Malaysia di laga nanti demi menjaga asa lolos ke babak final Piala AFF 2022. Thailand maupun Malaysia akan menurunkan kekuatan terbaik di laga nanti. Thailand akan didukung oleh ribuan supporternya yang datang langsung ke stadion. Menarik untuk menanti tim mana yang mampu lolos ke babak final Piala AFF 2022 nanti. Sintayong bongkar dua biang keladi kekalahan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkap penyebab kekalahan skuadnya dari Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF. Usai laga, Sintayong menyebut kurang adaptasi dan konsentrasi menjadi penyebab kekalahan anak asuhnya di kandang Vietnam. Pada gol pertama, kiper kami Nadeo Argawinata keliru dalam mengatur waktu saat menangkap bola. Itu karena pemain secara keseluruhan belum beradaptasi maksimal dengan lapangan. Kondisi lapangan stadion berbeda sekali dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang sempurna dan baik. Keadaan Stadion Maidin bagi saya lebih baik saat di SEA Games 2021. Untuk sekarang, saya menyayangkan kondisi lapangannya. Namun tim Vietnam sudah terbiasa dengan ini. Timnas Indonesia pernah berhasrat ingin rekrut Jose Mourinho atau Gus Hiddink. Ya, dua nama pelatih kelas dunia itu sempat dirumorkan ingin guide untuk bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pada Mei 2016, Imam Nahrawi yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang melemparkan wacana tersebut. Wacana itu dilempar pria yang akrab disapa Caimin itu menjelang pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019. Bahkan kata Caimin, wacana itu tak sekedar rumor. Ia mengatakan bahwa hal tersebut disampaikannya kepada Presiden Jokowi dan Erick Thohir yang saat itu menjabat sebagai Ketua Olimpiade Indonesia. Sintayong akan lakukan analisa mendalam terkait laga melawan Vietnam. Sebelumnya, Sintayong mengomentari faktor non-teknis yang membuat timnya takluk dari Vietnam. Sintayong pun mengaku amat menyesal tidak bisa berbuat banyak di Piala AFF kali ini. Dirinya meminta maaf kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan itu pun berencana akan menganalisa lebih dalam rekaman pertandingan timnya kontra Vietnam.
Timnas Indonesia dikalahkan Vietnam 0-2. Marcelino Ferdinand ikut minta maaf. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyayangkan kegagalan melaju ke final Piala AFF 2022. Dia lantas meminta maaf setelah skuad Garuda disingkirkan Timnas Vietnam. Marcelino Ferdinand meyakini pecinta sepak bola Indonesia pastinya kecewa dengan kegagalan tersebut. Oleh karena itu, dia mengikuti jejak pelatih Sintayong, yakni meminta maaf kepada supporter dan masyarakat tanah air. Saya kurang puas dengan hasil ini. Maaf supporter dan masyarakat Indonesia. Reaksi lebay Park Hang-seo ngamuk ke Asnawi Mangkualam disorot PSSI. Pelatih Vietnam Park Hang-seo sempat memperlihatkan reaksi yang berlebihan terhadap Asnawi Mangkualam. Pertandingan semifinal leg kedua Piala AFF 2022 berlangsung panas. Beberapa duel keras terjadi, misalnya pada menit ke-33-an ketika Asnawi Mangkualam duel dengan Doan Van Hal. Baik Asnawi Mangkualam dan Doan Van Hal sama-sama jatuh mengerang kesakitan. Kendati begitu, ofisial pelatih hingga Park Hang-seo seakan tidak terima dengan bek kanan Timnas Indonesia. Parahnya lagi, Park Hang-seo memperlihatkan reaksi lebay karena tangannya menunjuk-nunjuk Asnawi. Beruntung wasit pemimpin pertandingan dengan sigap mencegahnya. Setelah 26 tahun lamanya, Vietnam akhirnya bisa kalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF. Pelatih Vietnam Park Hang-seo merasa girang dengan prestasi timnya yang sukses mengalahkan Timnas Indonesia 2-0 di semifinal leg kedua. Tak cuma memastikan kelolosan ke partai final, kemenangan ini juga sangat berarti bagi Vietnam. Pasalnya ini adalah kemenangan pertama Vietnam atas Timnas Indonesia di Piala AFF setelah 26 tahun. Kemenangan terakhir Vietnam atas Timnas Indonesia terjadi pada Piala AFF 1996. Saat itu Vietnam menang 3-2. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo pun bangga dengan pencapaian itu, terutama bisa mengakhiri tren buruk Vietnam melawan Timnas Indonesia. Jordi Amat kena nyinyir media asing. Salah satu media lokal di sana, Viet Baudavian, menyoroti skill pemain naturalisasi pada laga kemarin. Bek yang pernah berhadapan dengan Messi, Ronaldo itu takluk dari Timnas Vietnam, tulis media lokal tersebut. Pada pertandingan melawan Vietnam kemarin, Jordi Amat punya andil saat gol kedua yang dicetak Nguyen Thanh Linh usai jeda babak pertama. Berawal dari sepak pojok, Thanh Linh sebenarnya sudah dijaga ketat oleh Sadil dan seandainya Rizky Ridho bisa menyundul bola lebih dulu, bola tak akan masuk ke gawang Nadeo. Di situasi pertandingan kemarin itu, peran Jordi Amat tidak terlihat. Ia yang tak memiliki postur tubuh tinggi, tak memiliki kemampuan halau bola atas. Ia punya postur lebih tinggi namun tidak dominan untuk duel di udara.